Ya, assalamualaikum. Dari sebuah mimpi, seorang Bunda Cahyo hadir di sini ingin memberitahu bahwa seorang sosok Gus Idris memiliki kesaktian dan kemampuan yang luar biasa. Ya, selamat malam Bunda Cahyo. Ya, selamat malam Mas Denny. Iya, Bunda Assalamualaikum. Cahyo bisa langsung aja menjelaskan mimpi panjenengan terkait sosok Gus Idris. Silahkan. Iya, jadi mimpi ini bukan mimpi yang sekali dua kali ya. Karena kan kalau orang-orang tua itu bilang kalau mimpi itu berulang, apalagi lebih dari 3 kali dan mimpinya itu aja, itu insya Allah adalah petunjuk gitu loh, petunjuk cara semesta atau cara Allah tuh memberitahukan kepada manusia akan terjadi sesuatu. Nah, apalagi mimpinya itu kalau mendekati subuh ya, jadi mimpi-mimpi yang sekitar jam-jam setengah 3 atau jam 3 itu adalah hampir 100% itu mimpi itu memang mimpi nyata atau firasat atau petunjuk, dan Ya. mimpinya ini sering berulang-ulang. Ya Sebenarnya boleh langsung mimpinya saja Bun mimpi biar nggak bagus, panjang gitu. mimpi bagus gitu, mimpinya tuh mimpi bagus, yaitu eh saya tuh salim gitu loh, salim pada beliau, salim mencium tangan beliau gitu loh. Terus kemudian agak apa ya, agak mundur gitu dalam Terus yang Bunda bilang penglihatan ada saya. cerita Bunda. Saya lihat, Iya. mm-mm, beliau itu dikelilingi kayak sunan-sunan gitu loh, sosok Kiai gitu ya, sunan-sunan yang kiai ya. banyak. Nah, kalau sosok sunan-sunan banyak tuh mengelilingi beliau, ulama atau kiai, Hmm. berarti kan beliau ini bisa menjadi seorang tokoh panutan, pimpinan, Iya, pengayom, atau ya wali lah ya. Wali kan nggak hanya wali songo gitu loh, iya bisa benar. siapa aja, orang-orang pilihan, karena beliau dikelilingi Oke, oleh oke. leluhur-leluhurnya atau kiai-kiai atau ulama-ulama. Jadi itu yang dalam mimpi saya, apalagi Oke, mimpinya Bunda, adalah sedikit mendekati saya subuh. akan menjelaskan sedikit ya yang saya ketahui tentang sosok Gus Idris ya. Gus Idris ini dikenal juga ya sebagai Gus Idris Syekh Al-Fakir ya. Adalah seorang dai dan YouTuber asal Indonesia yang sering membahas topik seputar keislaman, pesantren dan hal-hal berbau supranatural. Mengenai kesaktian ada banyak cerita dan klaim dari para pengikutnya yang menyebut bahwa Gus Idris memiliki kemampuan tertentu seperti ilmu hikmah, tenaga dalam, ataupun karomah. Namun dalam Islam hal-hal seperti itu biasanya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jika seorang memiliki ilmu atau kelebihan tertentu, itu bisa jadi karena doa, riadoh atau latihan spiritual ataupun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu penasaran dengan kisah-kisahnya, lebih baik cari referensi aja guys di YouTube gitu. Nah, terkait dengan Bunda Cahyo nih yang tadi bilang sosok Gus Idris ini di apa ya, dikerumuni sama sosok-sosok sunan atau sosok kiai. Sebetulnya apa sih maknanya itu ya? Ini jadi misterius ini. Ini perlu dikaji lebih dalam sebetulnya ya Bun ya. Ya, Ya, halo. Ya. karena Jadi mimpinya berulang ya kan, ya kalau mimpi mimpinya berulang berulang ya. isinya sama gitu. Oke. Ya, ini saya dapat bisikan ini. Ini pun entah benar entah tidak ya. Katanya Gus Idris ini memiliki garis keturunan dari seorang kiai. Dalam tradisi pesantren di Indonesia, sebutan Gus sendiri biasanya digunakan untuk putra seorang kiai atau ulama besar. Namun untuk mengetahui secara pasti silsilah keturunannya, kalian guys bisa mencari informasi langsung di sumber yang terpercaya seperti biografi ya resmi atau pernyataan dari keluarga Gus Idris sendiri. Ya, oke Bunda, silakan. Bunda melihat sosok Gus Idris sendiri gimana? Ada nggak momen di mana Gus Idris itu ya dalam mimpi Bunda bercahaya gitu? Iya, bercahaya. Memang Gus Idris itu kan memang kayak ada apa ya, semacam sinaran putih gitu. Kalau sosok yang seperti beliau kemudian diselimuti oleh cahaya putih, itu kan berarti pertanda baik atau dari Ya, Allah, itu memang
memilih beliau gitu loh. Ya. Jadi sosok gitu, panutan. Iya Bunda, saya akan menjelaskan sedikit ya pengetahuan soal melihat seseorang ya, ataupun Gus Idris ini bercahaya dalam mimpi Bunda ya. Ini saya akan jelaskan sedikit ya. Ya, beberapa tafsir yang umum dalam Islam ini Bunda, karena kan konteksnya di sini Gus Idris adalah seorang pendakwah ya, atau guru spiritual ataupun ustadz ya. Nah, ini pertanda kebaikan dan keberkahan tuh. Cahaya dalam mimpi sering dikaitkan dengan petunjuk, ilmu atau keberkahan. Jika seseorang dalam mimpi tampak bercahaya, bisa jadi itu melambangkan kebijaksanaan, kemuliaan atau sosok yang membawa kebaikan dalam hidup Bunda Cahyo gitu. Berarti Bunda Cahyo bisa lah nih kapan-kapan kan, karena berada nggak jauh kan dari lokasinya Gus Idris, bisalah mungkin berkunjung ke sana, sedikit minta petuah-petuah dari beliau, mungkin bisa Bun. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Jadi memang mimpi Bunda itu udah kayak mimpi seorang ibu kepada anak ya, berulang gitu ya Bun. Ya memang nggak beruntun, bisa jadi minggu lalu, minggu sebelumnya gitu, tapi mimpinya sama gitu, mimpinya sama, mimpinya itu aja. Ya jadi itu dari spiritual yang saya jelaskan tadi, tapi ada dia penjelasan melihat Gus Idris bercahaya ketika Bunda dalam mimpi ya. Ini pesan dari alam bawah sadar ya. Ini saya jelaskan karena saya diberitahu juga sama teman. Ya, jika sosok bercahaya itu adalah orang yang kamu kenal, konteksnya di sini adalah Gus Idris, ya, mungkin itu mencerminkan penghormatan atau kekagumanmu terhadap beliau. Betul nggak? Apa sih yang Bunda kagumin dari sosok Gus Idris sendiri gitu? Rendah hati dan menghindari kekerasan. Sebenarnya beliau ini sangat-sangat menghindari kekerasan dan selalu mengajarkan untuk sebisa mungkin itu jadi orang itu yang tepos liro, terus kemudian halus gitu ya. Istilahnya kan kayak lain gitu loh. Jadi sosok itu jangan, walaupun musuh kita ini begitu menjengkelkan, kita jangan kayak terpancing gitu. Selalu kan Gus Idris itu mengajarkan untuk halus lembut gitu loh. Halus lembut, bijak, tepos liro, dan kalau orang lain tuh sudah seperti api, kitanya jangan ikut-ikutan seperti api itu. Jadi disitulah ketenangan jiwa beliau ini loh, ketenangan, bijak itu yang jadi sosok panutan. Kalau saya sih melihat Gus Idris Bunda memiliki 5 sifat yang luar biasa. Ya, satu diantaranya adalah kesabaran, ya. Kedua adalah kedermawanan. Ketiga adalah keilmuan, ya. Dalam hal ini adalah beliau sebagai sosok ulama. Yang keempat adalah rendah hati atau bisa disebut dengan tawadu ya, kalau nggak salah. Kemudian yang kelima adalah keberanian Bun, karena beliau adalah sosok yang berani kan, berani melawan dukun-dukun. Nggak tahu nih sekarang dukun mana yang beliau hadapi. Yang pasti saya yakin sosok Gus Idris punya kemampuan itu. Dan memang 5 sifat itu yang luar biasa Bun, nggak semua orang miliki gitu loh. Ya. Jadi memang tidak semua orang ya. Biasanya kalau orang banyak ilmu itu kan kayak meledak-ledak. Tapi kalau Gus Idris kan nggak. Makin banyak ilmu itu beliau makin kayak nggak menunjukkan gitu. Pesan apa sih yang Bunda mau sampaikan kepada sosok Gus Idris ini? Silakan Bun. Sebelum kita tutup nih, silakan. Kalau saya sampaikan ke Gus Idris itu ya adalah Gus Idris harus berhati-hati, walaupun seolah-olah semua para santrinya ini terlihat baik, itu juga jangan jangan sampai lengah gitu loh. Karena dibalik sosok seorang murid yang patuh takutnya tuh ada pengkhianat, atau takutnya tuh ada yang. Tapi kan saat ini kan Gus Idris lagi melawan dukun-dukun Bun. Para santri malah membantu. Walaupun ada beberapa kasus di mana santrinya ini tiba-tiba membelot dan berada di pihak lawan, tapi itu adalah strategi sih yang disebutkan. Ya, karena ya itu tadi, kadang-kadang itu bukan dari pihak dalam padepokannya, tapi orang luarnya yang ingin memecah belah. Takutnya itu nanti ada
Oke, Bunda. Santri itu yang terpengaruh dan mengkhianati gitu loh. Iya. Jadi Gus Idrisnya jangan lengah dengan seolah-olah baik semua santrinya, harus waspada. Oke. Oke, Bunda, mungkin kita sampai sini dulu ya pembahasan tentang mimpi Bunda yang berkali-kali memimpikan sosok Gus Idris ya. Yang pertama tadi di kerumunin sama sosok apa kayak kiai ya, kayak Sunan, kayak Sunan ya. Yang kedua adalah ulama, sosok Gus Idris terlihat bercahaya ya. Tadi saya sudah jelaskan 2 tadi ya. Ya luar biasa Bunda, mudah-mudahan Bunda dapat mimpi lagi nih yang bisa di-share ke kita ya. Dan pengalaman-pengalaman yang Bunda rasakan terkait dengan ya tokoh-tokoh terkenal di tanah air. Mungkin sampai sini dulu Bunda, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.